Selamat datang bertemu kembali dengan saya Fitrul Mubarok. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang mengenai teknik sampling di industri farmasi. Jadi akan kita bahas mengenai jenis sampling, kemudian cara sampling, kemudian kendala-kendala, bahkan ada beberapa foto pengambilan sampling. Saya harap nanti pemirsa dapat memahami ya bahwa teknik sampling di industri farmasi itu sangat spesifik dan ragamnya banyak sekali dan aturannya juga spesifik, sehingga diharapkan nanti pemirsa mengetahui sehingga nanti pengaplikasian di industri farmasi akan lebih tepat. Baik, kita mulai saja. Jadi teknik sampling di industri farmasi. Jadi seperti ini. Ini nama saya Muhammad Fitrul Mubarak ya. Eh, saya seorang apoteker ya. Ini alamat email saya dan nomor HP. Dan ini kemudian ini outline pembahasan kuliah pada siang hari ini ya. Jadi saya bagi menjadi lima poin utama ya. Jadi mulai dari sampling, kenapa perlu sampling gitu ya, kenapa perlu sampling, kemudian jenis sampling itu apa saja di industri farmasi. Jadi harapannya nanti adik-adik bisa tahu eh, berbagai macam sampling sehingga karakteristik dari sampel itu juga berbeda-beda. Bagaimana kita sampling di bahan baku itu berbeda dengan di produk jadi atau mungkin di bahan kemas gitu. Nanti ada foto. Jadi kemarin hari Kamis atau Jumat ya saya ambil foto di lapangan. Jadi harapannya nanti kalau dengan foto atau video ini lebih menggambarkan ya, lebih menggambarkan bagaimana aktivitas sampling di industri farmasi. Dan kendala-kendala sampling dan cara pengatasannya. Jadi sampling itu eh, di industri farmasi sudah diatur bagaimana ada SOP-nya, ada instruksi kerjanya, akan tetapi eh, itu juga tidak terlepas dari kendala, jadi masih ada saja kendala dan nanti akan saya sharing bagaimana cara-cara pengatasannya. Dan nanti ada penutup ya, mungkin poin-poin yang penting akan saya simpulkan sehingga nanti bisa eh, lebih ditekankan ya apa saja yang selama mungkin 2,5 jam ini akan eh, diulas ya secara detail. Kita mulai dari ini ya, sampling terlebih dahulu. Jadi ini sampling, kenapa dilakukan sampling pada obat? Nah ini pertanyaan mendasar ya, kenapa harus dilakukan sampling pada obat gitu? Nah ini perlu diketahui oleh adik-adik sekalian karena eh, industri farmasi ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Industri farmasi itu mempunyai karakteristik yang berbeda dengan industri lain, mungkin berbeda ya dengan makanan, berbeda dengan industri elektronik, dan industri lainnya. Jadi ini dengan pemahaman karakteristik industri farmasi ini nanti diharapkan adik-adik akan lebih paham lagi mengenai samplingnya. Nah ini karena terkait dengan samplingnya ini juga unik ya di industri farmasi, berbeda dengan mungkin industri yang lain itu. Jadi karakteristik industri farmasi itu produknya berdampak kritis terhadap kehidupan manusia. Saya yakin adik-adik pasti pernah mengonsumsi obat ya, baik itu di apa di lewat oral ya atau mungkin lewat mulut atau mungkin untuk topikal untuk obat-obat kulit, bahkan ini ya sabun, kosmetik ini mungkin di tiga farmasi ini banyak yang cewek gitu pasti pakai kosmetik gitu, itu termasuk produk farmasi yaitu kosmetik. Kemudian bahkan ini ya kita di Indonesia ini bayi lahir 3 bulan saja sudah dapat obat ya. Itu kan kita dapat vaksin ya kalau secara aturan pemerintah kan langsung dapat vaksin ya untuk 3 bulan atau 4 bulan. Eh, ya itu pun sampai umur tertentu bahkan untuk sampai anak sekolah pun dapat vaksin ya. Itu vaksin juga termasuk obat juga. Itu berdampak kritis terhadap kehidupan manusia. Apalagi zaman pandemi ini ya adik-adik sekalian, apalagi sekarang kita semuanya menunggu ya, menunggu vaksin COVID.
karena itu berdampak kritis terhadap kehidupan manusia. Mungkin adik-adik sudah mendengar ya, mungkin hampir tiap hari kasus yang baru pandemi itu ada berapa, yang meninggal berapa, yang sembuh berapa. Nah, ini kan sudah berdampak ke kehidupan manusia. Oleh karena itu, eh, industri farmasi ini mempunyai karakteristik khusus yang terkait dengan kehidupan manusia itu. Bahkan ini ya mengenai obat ini, bahkan sampai negara Amerika itu berseteru dengan Jerman, berseteru dengan negara lain ya, karena rebutan vaksin juga gitu ya, karena mereka pasti mendahulukan warga negaranya gitu. Bagaimana pentingnya obat ini bisa dilihat dari situ ya. Jadi untuk memahami berdampak kritis terhadap manusia ini, momen sekarang ini pandemi sangat-sangat mewakili sekali ya bagaimana obat itu sangat dibutuhkan. Itu kan baru ngomong vaksin ya, belum ngomong obat-obat yang digunakan untuk terapi di pasien ya yang penggunaan repurpose ya seperti dexamethasone, kina dan yang lain-lain itu. Dan kita lanjut ke ini konsumen tidak bisa mendeteksi secara mandiri. Jadi nanti bisa kita detailkan nanti di slide selanjutnya. Industri farmasi tidak bisa melakukan sampling 100%. Nah, ini yang terkait dengan adik-adik di tiga farmasi dan ini ya makanan ya yang mungkin menjadi calon analis ya atau tenaga kesehatan nanti di tempat bekerja ini kan tidak terlepas dari sampling ya. Jadi nanti akan terkait dengan tidak bisa melakukan sampling 100% gitu ya. Nah, ini kenapa seperti itu nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Ini yang pertama adalah produknya berdampak kritis terhadap kehidupan manusia ya. Jadi sifatnya life saving atau menyelamatkan umat manusia. Nah, ini kan sudah diketahui ya untuk obat obat itu bila penggunaan obat yang tidak tepat dapat berdampak terhadap kesehatan kehidupan manusia. Ini mungkin sudah pernah lihat ya adik-adik mungkin beberapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu ada vaksin palsu dan semuanya heboh itu ya, semuanya heboh dari politisi, dari kepala daerah, bahkan dari BPOM maupun Kemenkes pun sampai turun tangan ya itu karena memang sifatnya itu life saving apalagi kalau mengenai vaksin ya. Kalau bayi kan dikasih vaksin polio, vaksin tetanus dan yang lain-lain ya. Ya karena kita tahu bahwa itu sangat penting sekali ke kehidupan baik individu manusianya itu maupun secara keseluruhan populasi manusia di situ gitu. Kalau kita ngomong vaksin kan kita tidak bisa ngomong per individu ya, tapi kita ngomong populasi itu, populasi di dalam masyarakat tersebut. Kemudian menyembuhkan penyakit, nah ini yang mungkin yang paling diketahui ya manusia yang sehat dapat beraktivitas kembali ya, karena kalau kita tidak sehat ya mungkin sakit perut atau mungkin pusing, ya nanti tidak akan maksimal aktivitasnya termasuk mungkin kuliah ini ya. Oh, siang seperti ini biasanya ngantuk gitu ya, ngantuk atau tambah pusing gitu ya, lagi pusing minum obat ada CTM-nya tambah ngantuk lagi gitu ya. Contohnya seperti itu ya, jadi sebenarnya menyembuhkan penyakit tapi juga ada efek-efek lain yang terdapat pada obat tersebut. Oke, kemudian ini ya konsumen tidak bisa mendeteksi secara mandiri ya untuk kenapa obat itu hanya orang-orang tertentu aja yang mempunyai skill tertentu yang bisa melakukan eh, pengujiannya. Nah, ini konsumen atau pasien tidak bisa menguji kualitas obat. Jadi misalnya ada ibu-ibu datang ke apotek gitu ya beli obat tertentu gitu ya. Misalnya obat amoksisilin gitu ya. Uh, Dia itu pun tidak bisa menganalisis ya. Kalau misalnya dia dikasih tidak pakai apa ya, tidak pakai kemasan gitu, nggak ada tulisannya, itu saya yakin dia tidak bisa tahu bahwa itu amoksisilin beneran atau obat yang lain gitu ya. Jadi konsumen pasien tidak bisa melakukan analisis kadar obat itu karena dibutuhkan skill tertentu. Jadi seperti adik-adik nanti di tiga analis ya farmasi atau makanan itu kan kenapa adik-adik dibutuhkan karena dibutuhkan skillnya gitu, skillnya untuk melakukan
pengujian obat atau makanan gitu ya. Karena untuk melakukan pengujian itu dibutuhkan skill yang tidak semua orang atau orang awam itu tidak punya kemampuan itu gitu. Misalnya nanti pemeriksaan kadar obat, pH, potensi, saya yakin ini adik-adik di praktikum sudah mengenal ya pemeriksaan obat mungkin secara HPLC atau mungkin spektrofotometer atau pemeriksaan kimia obat mulai dari pH mungkin atau yang lain itu. Dan potensi antibiotik kayak amoksisilin tadi kan bukan hanya diperiksa kadarnya, tapi potensi antibiotiknya dihitung juga berapa persen dia bisa melakukan penghambatan eh, bakteri yang ditanam di media gitu. Berbeda dengan pakaian ya, kalau adik-adik saya yakin semuanya pernah beli pakaian ya, pasti sebagai konsumen kita dapat mencoba sendiri dan langsung ketahuan itu cocok atau tidak itu. Jadi kita beli pakaian misalnya ukurannya S gitu ya, kita pakai gitu ternyata eh, kekecilan gitu ya, ternyata kekecilan berarti itu nggak cocok gitu. Jadi eh, waktu dicoba dan diuji langsung tahu itu konsumen langsung tahu bahwa itu nggak cocok gitu. Berbeda dengan obat itu ya. Dengan obat tadi kasusnya ibu-ibu datang ke apotek beli amoksisilin misalnya dikasih dalam plastik ada apa namanya butir tabletnya gitu tapi tanpa kemasan primer tidak ada aluminium foilnya. Nah itu saya kira dia tidak bisa tahu bahwa itu amoksisilin beneran atau tidak itu ya. Jadi ini memang tergantung dari kemasannya, tergantung dari industri farmasinya juga, termasuk di apoteknya juga. Kalau misalnya mau eh, dikasih gitu tanpa itu, sebenarnya bisa saja, cuma ya itu kan nanti melanggar ya, melanggar etika yang baik di apotek maupun di sebagai apoteker gitu ya. Oke, ini karakteristik di farmasi. Jadi di sini ada sepeda motor. Jadi saya kasih lihat bagaimana industri manufaktur mereka melakukan pengetesan dan bagaimana nanti industri farmasi berbeda gitu ya. Jadi kalau adik-adik beli motor, sepeda motor ke showroom gitu ya, kan langsung tahu ya itu sepeda motor gitu. Saya kira nggak perlu dijelaskan, langsung tahu ya itu bahwa itu sepeda motor. Kita bisa tahu itu ban, bisa dilihat langsung. Itu ada joknya, langsung bisa dilihat. Ada lampu depannya, bisa dilihat ya. Kemudian ada cakram atau mungkin piston yang lain. Kita bisa tahu bahwa eh, itu sepeda motor itu ya. Jadi langsung detik itu juga, menit itu juga kita bisa menyimpulkan itu sepeda motor gitu. Kemudian semua bagian sepeda motor dapat dicek oleh konsumen. Jadi ini kita sudah tahu ya bahwa kita pun bukan latar belakang teknik maupun otomotif pun kita tahu bahwa lampu itu ya gunanya untuk menerangi gitu ya, menerangi jalan gitu. Dan tahu itu berfungsi atau tidak, ya itu dinyalakan aja itu, nyalakan saja. Itu kan langsung tahu ya, oh itu lampunya berfungsi gitu. Atau joknya ini dinaiki dia kuat atau tidak ya, itu kan langsung tahu ya fungsi jok itu ya untuk nanti tempat duduk gitu. Dan ban ini kan pasti fungsinya untuk sebagai apa ya sebagai yang berputar ya nanti berputar untuk berpindah ya sebagai alat pindah ya dalam suatu motor. Yaitu kalau ban yang bagus ya berarti dia bisa muter gitu ya, kalau nggak muter berarti nggak fungsi gitu. Cakram juga tahu nanti waktu jalan itu kemudian direm dia fungsi atau tidak remnya. Jadi langsung dapat disimpulkan sepeda motor baik bagiannya maupun keseluruhan fungsi atau tidak itu. Jadi kalau industri otomotif kita tahu ya di manufaktur otomotif sepeda motor itu jadi namanya assembly ya, assembly. Jadi bagian pertama dan nanti assembly atau merakit dari ban, kemudian ke depannya lagi lampu dan yang lain-lain. Nah, itu seperti itu. Jadi itu nanti di titik akhir sebelum nanti dijual itu kan semuanya dicoba ya. Jadi kita bisa nyoba semuanya dan itu sesudah dicoba kalau misalnya itu tidak nyala misalnya lampu langsung diganti bisa ketahuan gitu ya, langsung ketahuan, dicoba lagi dengan yang baru oh nyala ya sudah itu. Jadi semua bagian ini bisa dicoba berkali-kali
dan ya tidak apa-apa itu berkali-kali, bahkan mungkin 10 kali 20 kali pun tidak ada masalah ya, bagian-bagian ini dicoba terus itu. Nah, ini kalau ini sepeda motornya kita tahu ya, ini sudah pasti bukan sepeda motor yang bagus ya, karena bannya segitiga, banyak kotak. Ini sekali lihat kita sudah tahu ya bahwa ini tidak seharusnya sepeda motor seperti ini. Ini pasti nggak akan fungsi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita bandingkan dengan obat ya. Nah, ini mungkin eh, mungkin di D3 analis ya pernah ada praktikum ya. Kalau dulu saya praktikum di kampus waktu S1 juga sama. Jadi dikasih obat gitu ya. Dikasih obat telanjang itu tidak ada penandaannya. Terus diminta untuk analisis ini obat apa itu ya. Ya, bagi saya yang waktu itu ya susah sekali gitu ya, susah sekali untuk mengetahui bahkan sebagai calon apoteker pun sangat susah sekali ya kita mengetahui ini obat apa kalau warna kaplet seperti ini merah muda itu ya nggak tahu ini obat apaan karena nggak ada tulisannya gitu. Di packaging primer pun nggak ada tulisannya gitu. Apalagi kita sebagai orang awam yang kesehariannya tidak terkait farmasi, yang sangat jauh sekali pengetahuannya mengenai farmasi, ya pasti tidak akan tahu gitu. Jadi apakah nama obat ini kita juga nggak tahu gitu. Kadarnya berapa persen, ya nggak tahu gitu. Untuk penyakit apa, oh nama obatnya aja kita nggak tahu, zat aktifnya nggak tahu, penyakitnya apa, ya kita nggak tahu juga gitu. Eh, jadi seperti ini ya bedanya obat ya, obat dengan industri farmasi dengan industri otomotif misalnya. Kalau tadi kan adik-adik langsung bisa lihat ya kalau sepeda motor ya lampunya nyala ya nyala gitu. Oh ya ini berfungsi dengan baik gitu. Tapi kalau obat apakah kita lakukan analisis dulu gitu ya, analisis dulu baru kita oh ini ternyata amoksisilin itu potensinya 95% gitu. Ya kalau sudah tahu itu terus obatnya kan eh, hilang gitu ya, destruktif karena kita melakukan analisis itu pasti destruktif gitu dan kebanyakan destruktif untuk pengujian ya, pengujian itu sehingga sesudah diambil, sudah dianalisis ya obat itu sudah tidak bisa dipakai lagi gitu. Berbeda dengan sepeda motor tadi ya, kita coba mungkin kita nyalakan kemudian masukkan gigi kemudian jalan gitu ya, muter-muter 1 kilometer gitu ya masih bisa dipakai kan sepeda motor tadi. Oh, itu kan sudah diuji ya, sudah diuji ya bisa dipakai lagi. Berbeda dengan obat ya, kita lakukan pengujian ya sudah produk tersebut tidak bisa dijual atau tidak bisa dipakai lagi karena kebanyakan analisis obat di farmasi itu sifatnya deskriptif ya. Jadi adik-adik tahu ya ini kalau untuk analisis ini harus di terus dulu pakai mortar stemper kemudian baru dilarutkan di larutan yang sesuai kemudian dilakukan penyaringan atau mungkin perlu pemisahan ekstraksi diambil supernatanya misalnya baru nanti injek ke HPLC di elusi dengan kolom tertentu dan tekanan tertentu kemudian nanti akan keluar kromatogram baru nanti dibaca kadarnya berapa persen dibandingkan dengan standar. Nah, itu kan lama ya, kayak gitu aja bisa paling cepat 1 hari ya. Jadi kita analisis eh, Sabtu siang, mungkin Minggu sore baru ketahuan tuh, Minggu sore. Oh, ini amoksisilin, kadarnya 95% ya. Baru tahunya besok. Berbeda dengan motor tadi ya. Kita coba muter-muter paling semenit 2 menit ya, satu kali putaran itu. Ya langsung tahu, oh ini layak saya belilah gitu. Tapi kalau obat kan tidak bisa seperti itu. Jadi ini yang membedakan industri farmasi dengan misalnya industri manufaktur lain gitu. Oke, ini yang penting juga ini yang ketiga ini terkait dengan pekerjaan adik-adik nanti ke depan adalah industri farmasi tidak bisa melakukan sampling 100% gitu. Jadi kalau dilakukan sampling 100% hanya nanti kalau yang disampling semuanya kan sifatnya destruktif ya sampel tuh. Nah, nanti yang dijual apa itu kan nggak ada itu. Berbeda dengan sepeda motor tadi ya, suatu industri otomotif dia produksi misalnya 50 motor dalam sehari gitu ya. Kan semuanya dicoba ya, semuanya dicoba lampunya dinyalain, kemudian mesinnya dihidupin gitu kan.
semuanya 100% dicoba itu kalau industri otomotif. Berbeda dengan industri farmasi, kalau dia hanya diambil sejumlah sampel yang ada gitu. Kemudian dilakukan analisis, ini nanti ini masuk ke sampel ini masuk ke teknik sampling bagaimana kita mengambil sampel yang eh, mewakili populasi gitu. Kalau sampling semua tidak ada obat yang dijual gitu karena dirusak semua karena kebanyakan analisis obat sifatnya destruktif. Pemeriksaan sampel bersifat destruktif ya ini sampel obat diperiksa sudah tidak dapat digunakan lagi. Berbeda dengan TV misalnya ya, TV adik-adik saya yakin pasti punya TV di rumah maupun di kosan gitu. Dinyalakan kan nyala gitu ya. Ya dimatikan mau nyalain matiin ya nggak akan rusak gitu ya. Eh, Berbeda dengan obat ya kemudian dipecah digerus ya. Kalau mau jadikan tablet lagi kan effortnya sangat tinggi sekali ya. Mungkin nggak bisa juga gitu ya. Kita pun di industri farmasi kalau sudah ada tablet pecah gitu ya susah juga itu jadikan tablet lagi gitu apalagi kita yang di luar industri gitu ya. Berbeda dengan TV ya kalau misalnya TV misalnya remote-nya rusak itu ya ya langsung beli remote kan murah ya itu 10.000 20.000 di pasar balik lagi ya bisa lagi gitu tapi kalau obat tidak bisa seperti itu ya. Jadi konsekuensi di atas maka kalau di industri adanya namanya cara pembuatan obat yang baik. Jadi produksi dilakukan secara ketat, produksi dan pengujian dilakukan oleh personel terlatih ya. Jadi ini ini domain adik-adik sekalian ke depan personil karena di tiga farmasi itu termasuk personil yang penting ya di industri farmasi dan analis juga termasuk personil penting di sana karena terkait dengan pengujian mutu obat gitu. Jadi tidak sembarang orang bisa melakukan analisis itu kan dia harus mempunyai kriteria-kriteria tertentu, skill yang khusus, pendidikan yang khusus untuk bisa melakukan pengujian gitu. Karena kita tahu bahwa eh, pengujian farmasi atau mungkin makanan secara umum itu tidak mudah ya. Eh, dan kalau tidak mudah ya makanya di kampus-kampus itu kan banyak yang mendirikan D3 Farmasi karena memang kebutuhan skill ini eh, hampir setiap industri membutuhkan ya yang industri makanan atau farmasi gitu. Termasuk di perusahaan saya juga di Kimia Farma ini untuk pengujian obat itu memang beberapa memang dari D3 Farmasi ya untuk mikrobiologi, untuk HPLC itu dan mereka memang mempunyai kelebihan ya dibandingkan dengan dari lulusan SMK analis misalnya seperti itu. Jadi ini teknik sampling ini mungkin sudah masuk teori ya, mungkin agak membosankan sedikit, tapi saya coba nanti em, menjelaskan dengan lebih mudah ya. Jadi teknik sampling ini adalah cara untuk menentukan sampel. Jadi cara menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya. Jadi bagaimana kita ngambil sampel dan representatif terhadap populasi tersebut. Jangan sampai misalnya kita produksi 1 juta tablet itu ya, tablet amoxicillin itu. Ya kita pun pakai logika sederhana kalau kita ngambilnya dua gitu ya, dua untuk mewakili 1 juta itu kan juga tidak bisa ya. Jadi bagaimana jadi untuk mengatasi itu makanya ada teknik samplingnya gitu dengan memperhatikan sifat-sifat penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Jadi kuncinya adalah representatif. Bagaimana kalau misalnya 1 juta kita ambil dua ya pasti sudah pasti nggak representatif ya dua butir gitu. Tapi kalau misalnya kita ambil 100 atau mungkin 150 bisa jadi itu representatif. Tapi perlu dikritisi juga 150 itu cara ngambilnya seperti apa gitu. Kalau cara ngambilnya eh, ya suka-suka saya aja gitu ya 50 di depan gitu ya kemudian ambil 50 lagi diproduksi di depan itu yang produksi di belakang-belakang itu nggak usah itu nah, itu kan nggak representatif juga gitu walaupun jumlahnya cukup besar gitu jadi ini testing sampling adalah menjembatani hal-hal seperti itu jadi kalau salah sampling pasti salah kesimpulan gitu ya karena salah satu
ujung dari pengujian itu adalah ya kesimpulannya nanti masuk syarat atau tidak masuk syarat gitu. Dan penentuan jenis sampling harus tepat ya. Tadi kalau kita bahannya seragam itu kita bisa pakai eh, sampling N gitu, atau tidak seragam pakai P atau R gitu ya. Seperti itu contoh-contoh penentuan jenis sampling. Apakah sampling yang diambil telah mewakili ya? Ini sangat penting ya. Ini kan sesuai dengan ini ya, representatif atau tidak itu. Ini perlu diketahui adik-adik semua bahwa sampling ini merupakan langkah awal dalam pengujian gitu ya. Jadi kalau ini salah gitu ya, sudah pasti kemungkinan besar itu step berikutnya juga salah gitu. Misalnya dari 1 juta tablet tadi ya cuma ambil dua gitu. Nah itu sudah dua itu pasti salah itu. Kemudian kita lakukan penggerusan, kemudian dilakukan analisis HPLC gitu ya. Ya hasilnya memenuhi syarat gitu. Hasilnya memenuhi syarat, keluarlah hasil pengujian amoksisilin memenuhi syarat. Tapi balik lagi, sudah teknik samplingnya aja salah itu, jadi kemudian kita melakukan ekstraksi, kemudian analisis HPLC, ya menjadi tidak bermakna lagi karena dari awalnya saja sudah salah gitu. Jadi perlu diketahui sampling ini merupakan awal ya, awal dari kita pengujian. Jadi sampling ini kualitas produk farmasi sangat bergantung pada kualitas bahan baku dan bahan aktif ya. Jadi untuk mengetahui kualitas bahan baku dan bahan aktif dilakukan sampling pada wadah bahan gitu. Jadi kita lakukan kalau di industri farmasi ini saya sudah ngomong spesifik industri farmasi ya, dilakukan di bahan baku, bahan aktif, termasuk eksipien juga ada gitu. Sampling yang tidak benar tidak mewakili keseluruhan populasi ya. Oleh karena itu penting untuk mengetahui teknik dan metode samplingnya dalam industri farmasi. Jadi tadi ya bukan hanya jumlahnya yang representatif tapi juga metodenya sampling juga harus tepat gitu. Sampling yang benar dapat memberikan keyakinan pada kita untuk melakukan analisa ya. Nah, sampling merupakan permulaan awal dari keseluruhan langkah untuk mengetahui kualitas dan sangat penting ya. Jadi kalau dari awal saja salah, ya langkah berikutnya juga bisa dipastikan juga salah itu. Ya, jadi seperti itu adik-adik sekalian. Oke, kita lanjut ke ini ya jenis-jenis sampling. Jadi kita sudah masuk ke jenis sampling. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kita di industri ini khususnya di industri ada banyak jenis sampling ya yang kami lakukan di industri farmasi. Jadi sampling diterapkan pada bahan mentah, jadi bahan baku, bahan kemas, dan produk ruahan. Ini produk yang tinggal satu tahap lagi menjadi produk jadi. Misalnya tadi ada kaplet ya, kaplet warna merah muda tadi. Jadi itu kalau tinggal masukin ke botol atau tinggal masukin ke blister, itu masuk produk ruahan gitu. Produk antara ini produk yang masih memerlukan beberapa langkah proses menjadi produk antara. Jadi kalau tablet tadi kan produk antaranya berupa misalnya granul ya, granul hasil pengeringan FED, kita cek kadarnya itu, nah itu masih masuk produk antara itu. Dan antara ini tidak selalu satu ya, bisa dua, bisa tiga gitu. Tapi kalau ruahan ya sudah pasti satu karena tinggal satu tahap lagi. Tapi kalau produk antara bisa ada produk antara satu, produk antara dua itu tergantung langkah-langkah pembuatannya ya. Kemudian ada lingkungan, jadi ini yang mungkin agak agak terlewat ya diketahui banyak orang ya bahwa di tiga farmasi itu juga sering diperbantukan juga di analisis lingkungan gitu ya. Pemeriksaan misalnya mikroba ruangan gitu kan, kalau adik-adik pernah ke ruangan mikrobiologi, saya yakin ada ya mungkin di kampus itu. Itu kan kelas ruangannya kan diatur ya, atau mungkin di bawah BSC atau Biosafety Cabinet atau mungkin LAF gitu. Itu kan juga kelas ruangannya kan diatur ya. Kalau di disertasi itu masuk kelas A itu, jadi syaratnya mikrobanya harus nol. Tuh, mikrobanya nol, cara membuktikannya gimana ya? Lakukan pengujian. Nah, itu yang melakukan eh, kalau di kami salah satunya oleh D3 farmasi ya, bagaimana dia melakukan uji mikroba ya untuk ruangan itu. Jadi cawan yang berisi media itu dipaparkan di
ruangan, kemudian kita hitung ya berapa mikroba yang ada di situ. Ini produk jadi, tadi tablet itu termasuk produk jadi kita sudah lakukan sampling ya, samplingnya nanti bisa di tabletnya itu, bisa di botolnya, jadi botolnya nanti harus kita buka. Nah, itu tergantung karakteristik dari masing-masing obat. Nah, ini limbah ini juga sering diikutkan ini kalau di kami, walaupun di tiga farmasi ini dia apa kompetisi utamanya mungkin di farma gitu ya, pemeriksaan bahan baku, bahan mentah gitu ya, produk jadi, tapi juga bisa juga diperbantukan atau mungkin dipindah ke pemeriksaan limbah karena kita tahu di industri farmasi kalau ada input ada outputnya produk jadi dan outputnya yang lain adalah limbah gitu ya, limbah bisa cair bisa padat gitu. Nah, itu terkait dengan aturan lingkungan ya, termasuk makanan saya kira ada limbahnya juga itu. Kalau limbah diperiksa BOD, COD ini ya, parameter-parameter limbah itu ya, parameter air itu termasuk mungkin pH gitu ya, pH. Jadi kalau kita buang misalnya hasil limbah itu ke saluran pembuangan atau mungkin ke sungai gitu kan, dia harus mempunyai syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup itu ya. Jadi ini bahan baku ini saya foto sendiri ya, ini kayak setil alkohol gitu ya, ada twin gitu. Ini saya lupa ini apa ya. Kalau yang tong ini ada mikonazol nitrat gitu ya. Nah, ini bahan eksipien ya, kalau ini bahan aktif ya. Jadi bahan baku ini nanti ini kan dalam karung ya, nanti harus disampling itu. Jadi ini harus dibawa, ini jumlahnya ada berapa. Jadi kalau di industri farmasi nanti sudah ada listnya. Kalau dia datang dalam sekali datangnya itu 20 misalnya, dalam list itu 20 nanti dia harus ambil berapa, apakah semua 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 karung atau beberapa itu sudah ada di listnya, baru nanti eh, dia bawa ke sampling booth, baru nanti di sampling ya, ini harus dirusak ya, dirusak untuk mengambil dalemannya gitu. Ini bahan kemasan ini banyak sekali. Ini botol, kemudian ini brosur, ini karton box itu ya, karton box yang warna coklat itu. Nah, itu bahan kemas ya. Belum nanti ada blister gitu, aluminium foil gitu. Uh, jadi produk antara ini contoh produk antara ini, kalau produk antara tablet hasil granulasi seperti ini. Jadi ini disampling juga oleh analis ya, bisa di tiga farmasi bisa saya analis. Jadi dia sampling dan diperiksa kadarnya oke atau tidak. Kalau sudah oke baru nanti lanjut ke ke step selanjutnya. Kalau setelah granulasi berarti nanti dicampur lagi ya di double count blender, baru nanti diperiksa lagi. Jadi produk antara dua nanti periksa lagi, baru kalau sudah oke baru bisa dicetak tabletnya. Ini ya produk antara tablet, ini hasil pengeringan ya, ini yang setelah digranulasi bisa dikeringkan lagi. Ini menggunakan fluid bed granulator atau fluid bed dryer gitu ya. Dikeringkan lagi, diperiksa LOD-nya. Nah, ini yang meriksa juga analis juga. Bisa analis, bisa dari pihak produksi juga. LOD, kalau LOD kan cukup mudah ya, pakai halogen moisturizer itu ya, cukup mudah ditimbang, kemudian keluar hasilnya berapa. Kalau sudah oke baru lanjut ke step selanjutnya. Jadi produk antara seperti ini. Jadi ini masih tablet ya. Ini belum di coating, jadi masuk di antara. Tapi kalau ini sudah coating, ini belum coating ya. Pasti kalau keluar dari mesin cetak pasti belum coating ini. Jadi masuk produk antara. Produk antara sebelum coating ini, kemudian setelah coating. Jadi ini sebelum coating warna putih, kemudian di coating itu dikasih warna ya, dikasih selaput ya, selaput eh, menggunakan aselek kota gitu. Nah, ini juga ranahnya adik-adik nanti di industri farmasi melakukan sampling juga. Tapi jangan khawatir, kalau di industri farmasi pasti sudah ada SOP-nya, sudah ada cara-caranya. Jadi tidak perlu bingung ini nanti ngambil berapa ya gitu.
karena semuanya sudah tertuang ya di SOP, jadi tinggal mengikuti saja. Jadi mungkin nanti kalau ada di industri farmasi atau mungkin di lab yang lain, mungkin lebih ke arah bagaimana teknisnya itu belajar dari mungkin senior yang sudah ada di sana ya. Eh, itu akan lebih mudah memahami nanti. Ini produk jadi, misalnya ini tube ya, tube semi solid, tube apa ya, tube miconazole nitrat ya, ini yang sudah masuk ke dalam aluminium tube. Ini untuk obat panu ya, ini sedang diinjek, ditandai ED, MFG, kemudian HET berapa gitu ya. Nah, ini juga dilakukan sampling oleh eh, analis ya. Nanti samplingnya jumlahnya berapa itu ya sudah ada di SOP, jadi nggak perlu banyak berpikir itu. Tapi kalau ditanyain kok keluar angka segitu, nah itu juga bisa nanti saya jelaskan. Produk jadi sudah produk jadi ini masukkan ke karton box ya, ditaruh di atas palet. Jadi kalau aturannya CPUB seperti ya ditaruh di atas palet. Ini jarak dengan dinding tidak boleh terlalu dekat, minimal 10 cm gitu ya, untuk menghindari kotoran ya. Jadi produk jadi seperti ini nanti baru dibawa ke bagian gudang kalau sudah rilis ya dari bagian QC atau QA. Jadi kita lanjut ke jenis sampling. Jenis sampling ya, teori. Ini teori sekali ya, saya harap nanti tidak terlalu bosan ya. Simple random sampling, stratified sampling, kemudian systematic sampling, dan composite sampling ya. Jadi kalau simple random sampling ini sampling acak sederhana, jadi setiap unit dosis obat ya mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih dan diambil secara acak itu. Kalau stratified sampling ini berstrata ya atau berlapis-lapis. Ini sampel diambil berdasarkan prosedur yang telah didesain untuk memastikan bagian dari beberapa batch. Pembagian batch ini menjadi strata, misalnya seperti bagian pertama, tengah, dan akhir. Ini kalau di industri farmasi dilakukan waktu validasi proses ya. Tadi kan adik-adik lihat ya ada bowel hasil granulasi. Bowel itu apa ya tadi? Wadah ya, wadah. Mesin tadi yang hasil granulasi obat tadi. Jadi kita untuk menentukan kehomogenitasan dari hasil granulasi tersebut, kita tahu ya granulasi salah satu fungsinya juga selain memperbesar ukuran partikel sehingga mudah untuk dicetak, tapi juga untuk menghomogenkan ya dari balek atau massa tersebut. Jadi untuk mengetahuinya kita ambil sepertiga bagian pertama, tengah, dan akhir ya. Bagian atas maksudnya atas, tengah, kemudian bawah gitu. Kombinasi dari semua strata ini melingkupi semua batch ya. Kemudian simple random dilakukan pada setiap strata. Misalnya pengambilan sampel serbuk di drum dibagi menjadi 3 atas, tengah, bawah. Pada bagian atas diambil 3 sampel. Jadi atas, tengah, bawah kita bagi 3, masing-masing layer tadi ada 3 gitu. Jadi 3 kali 3 ada 9 sampel. Nah, 9 sampel itu kita anggap representatif itu. Jadi seperti ini adik-adik eh, lokasi pengambilan sampel ya. Ini saya ambil dari POPP CPOP ya halaman 523. Tapi kalau ini lebih dari 9 saya kira, 1, 2, 3. Kalau ini ada 13 ya ini. Jadi kalau CPOP secara spesifik meminta seperti ini. Jadi ini lebih lebih ketat ya daripada stratified sampel. Jadi bisa juga dilakukan seperti ini. Jadi 1, 2, 3 pengawasi atas bawah pengaduk, posisi tengah, kemudian posisi dasar 3 dan ada lagi tambahan jadi S10 posisi bawah tengah pengaduk itu ya. Nah ini kalau di CPOP cara pembuatan obat yang baik dia mintanya seperti ini. Tapi ini termasuk stratified sampling juga walaupun ada tambahan ya, ada tambahan satu lagi sampling jadi jumlahnya 10. Dilakukan pada validasi proses ya ini tadi yang saya maksud tadi bowel ini. Jadi ini juga sama, ini stratified sampling di rapid mix granulator, ini di FBD. Ini ada teknik yang lain nih, cuma atas apa atas seperti ini di tiap sudut. Tapi kalau kenyataannya sih kalau yang diminta di industri farmasi
seperti ini ya yang kita lakukan gitu. Jadi nanti tugasnya adik-adik adalah ya ini melakukan sampling pada Browell ini menggunakan tip sampler ya, tip sampler semacam apa kayak apa namanya tombak gitu ya, tombak itu masukin ke sini kemudian ambil nanti masukin ke kantong baru nanti sesudah 9 atau 10 sampel ini lengkap nanti harus menandai masing-masing kantong tersebut baru nanti bawa ke lab kimia ya untuk melakukan analisis itu. Bisa di perusahaan bisa jadi yang bagian sampling sama bagian analis berbeda bisa jadi atau bisa jadi sama juga yang nyambil sampel juga iya dia yang analisis dia juga yang bikin laporan analisis juga dia bisa juga seperti itu atau mungkin dipisah-pisah ada yang bagian sampling saja ada yang bagian analisis juga ada juga. Jadi ini kita ke systematic sampling. Jadi sampel dia ambil pada interval yang sama pada batch. Contohnya mengambil 10 tablet setiap setengah jam atau setiap 1000 tablet. Cara sampling ini biasa digunakan di IPC ya. Misalnya kita IPC tablet itu ya kan mesin cetak kan sangat cepat sekali ya. Bisa 10 menit itu bisa sampai ratusan tablet ya bahkan ribuan kita ambil kita lakukan IPC berupa pengontrolan berat, keregasan, kekerasan gitu ya. Setelah diambil ya, ya itu kan sudah destruktif ya gitu. Kalau ditimbangkan mungkin nggak rusak ya, tapi setelah ditimbangkan dipakai untuk pengujian kekerasan itu kan dirusak ya. Keregasan juga dirusak juga, jadi nggak bisa dibalikin lagi ke produk gitu. Dan seandainya bisa pun tidak boleh secara aturan CPOP ya. Jadi seperti ini tablet ini tablet yang siap filling ya adik-adik. Jadi ini mesin filling tablet ke dalam botol ini kebetulan saya dapatnya yang botol ya. Bisa juga masukin ke blister juga bisa. Jadi ini seperti ini ada counternya kemudian nanti masukin ke botol gitu. Jadi ini kan pengisiannya dalam 1 menit bisa sampai 100 botol itu ya. Kita ambil misalnya tiap 10 menit ambil misalnya 20 gitu ya. Ini pengisiannya selama misalnya 100 menit berarti tiap 10 menit berarti 10 kali ngambil ya masing-masing ngambil misalnya ngambil 10 gitu ya. Jadi 10 kali 10 100 botol yang harus diambil dan kita pilih itu karena mewakili dari satu batch tersebut. Jadi kalau ini semuanya disampel ya nggak ada yang dijual nanti. Jadi diperiksa ini botolnya, diperiksa bagus atau tidak, dibuka juga nanti ditimbang itu. Walaupun sebelum proses ini juga ada pemeriksaan juga. Eh, Biasanya memang double-double kalau di industri farmasi untuk meyakinkan bahwa tidak terjadi kesalahan ya pada prosesnya gitu. Ini composite sampling ini cara sampling ini dengan menggunakan subsampel atau disebut increment ya ke dalam satu sampel yang mungkin untuk analisis. Hasil pengukuran sampel composite ini digunakan untuk estimasi nilai kadar pada campuran. Keuntungan dari sampel ini dalam pengurangan beban analis ya karena cuma menganalisis satu sampel. Ini saya masih ingat waktu saya bekerja di Kimia Farma Bandung ya di Bandung sana. Jadi menggunakan metode composite ini untuk hasil hasil eh, hasil pencampuran ya hasil pencampuran setelah double count blender ya sebelum ganti cetak itu ya. Itu granulnya ditambah mgm syarat kemudian sesudah jadi itu dilakukan composite sampling ya jadi dalam satu drum itu diambil atas tengah bawah tiga sampel baru tiga sampel tadi dicampur jadi satu ya yang sampel satu itu yang dilakukan pemeriksaan ya. Jadi mengurangi beban analis ya. Berbeda dengan waktu tadi kita validasi proses ada 10 sampel ya. 10 sampel ini kan lebih banyak ya pekerjaan yang harus dilakukan daripada satu sampel yang komposit ini. Jadi ini seperti ini dalam satu tong atau satu bowl gitu ada tengah atas bawah kemudian diambil sampelnya gitu. Jadikan satu ya cuma satu sampel ini yang dilakukan pengujian. Ini alat pengambil sampel ini saya ambil dari CPOP atau WHO ya ini kami gunakan juga. Kalau kemarin saya belum sempat yang foto di pabrik ya. Tapi alatnya mirip juga seperti ini. Deep tubes ya untuk mengambil sampel bahan cair dan setengah padat. Semi solid juga bisa pakai ini.
Jadi ini nanti ngambil gitu ya, ditusuk gitu kan, diambil nanti dari sini, baru nanti dibuka, masukin kantong sampel, ditandai, baru nanti kita bawa ke lab kimia. Untuk bahan cair seperti ini, jadi namanya weighing container untuk mengambil sampel dari wadah penyimpanan dalam tangki besar. Jadi kalau kita produksi sirup misalnya yang tangkinya bisa 500 liter atau mungkin 1 ton gitu ya, diperlukan alat yang dilengkapi alat pemberat. Jadi ada alat pemberat sini, ada talinya juga dikasih ke bawah gitu. Tanda pada kawat tali dapat mengetahui apakah kedalaman pengambilan sampel yang diinginkan telah tercapai. Jadi di talinya itu juga ditandai itu eh, sudah sampai mana itu. Jangan sampai nanti di dalam tangki itu terlalu ke bawah atau terlalu ke atas itu. Eh, harus di tengah-tengah itu atau mungkin titik-titik yang representatif ya dalam satu tangki tersebut. Untuk bahan padat ini TIFF sampler atau sampel TIFF ini paling populer ya di, di industri farmasi. Kalau adik-adik nanti bekerja di industri farmasi dan pinta untuk sampling ya, mungkin sudah pasti ya ketemu alat ini ya. Jadi ini semacam ini kayak kayak pompa tangan ya itu. Jadi dimasukkan ke dalam eh, serbuk bisa, kemudian semi solid atau massa krim gitu ya, massa krim atau salep ditusuk gitu, kemudian diambil sampelnya. Ini bisa juga untuk powder ya, serbuk juga bisa. Jadi di kayak tombak itu dimasukkan ke dalam kontainer, kemudian diambil ya, diambil. Nanti di ujungnya itu bisa dikeluarin ya, ini di ujung kayak kita ambil apa ya? Kalau di penggilingan ya, kalau pernah ke penggilingan beras itu ada ya seperti ini juga untuk mengetahui oh ini untuk ngambil sampel beras itu ya. Saya pernah lihat kalau seperti itu. Ya hampir sama prinsipnya. Untuk bahan padat ini penusuk pengambil sampel simple ya, simple bag, sampel spear ya. Jadi tombak alat yang paling banyak digunakan untuk mengambil sampel dari kantong-kantong karena relatif murah, simple dan cepat. Ya ini kalau ini yang untuk beras tadi ya. Kalau kita ke penggilingan beras tahu ini ada alat-alat seperti ini. Untuk bahan padat ini sekop ya, ini sekop ini hampir mirip dengan sekop yang ada di apa ya di makanan ya, makanan juga hampir sama ini. Bahan berbentuk padat dalam wadah-wadah kecil dapat diambil sampelnya dengan menggunakan spatula atau skop gitu. Kemudian sampel dicampur untuk memperoleh sampel dari wadah yang representatif. Jadi kalau di industri farmasi ini skopnya harus dari stainless ya, stainless lebih baik SS316 ya. Kalau terbuat dari misalnya kayu atau mungkin plastik, itu tidak diperkenankan karena ada resiko pencemaran atau kontaminasi ya. Apalagi kalau dari kayu ya, itu kayu kan bisa bisa mengelupas ya. Kemudian serpian kayu itu masuk ke dalam obat, itu sangat berbahaya gitu. Jadi pakai stainless dan stainlessnya ini tidak ada ceruk yang ini ya, ceruk yang dapat me- menjadi sarang dari eh, serbuk ya, serbuk. Jadi harus mudah dibersihkan. Jadi ceruknya ini harus halus ya. Jadi tidak ada resiko serbuk atau sampel itu tertinggal sehingga mencemari. Kan kalau kita dalam teknisnya kan ya idealnya sih satu skop ini satu ini ya satu bahan aktif atau satu obat itu. Tapi kan kalau seperti itu harus beli banyak skop ya. Jadi sering dipakai bergantian. Mungkin hari ini untuk nyekop amoksisilin, besoknya untuk simetidin misalnya gitu. Jangan sampai nanti eh, sekop yang sini masih ada sisa amoksisilin, pembersihannya kurang bagus, dimasukkan ke bahan aktif tadi simetidin itu kemudian masuk bahan amoksisilinnya ke dalam simetidin. Nah, itu nanti terjadi kontaminasi silang dan itu tidak diperbolehkan ya dalam industri farmasi. Jadi untuk obat-obat yang resikonya tinggi nanti skopnya atau alat samplingnya harus dipisah gitu. Untuk bahan padat ini seperti ini. Jadi tadi kan saya sudah bilang ya adik-adik nanti kita ambil gitu ya. Kita ambil sampel tersebut menggunakan tip sampler misalnya atau skop ya kita masukin ke kantong penyimpanan sampel ini. Jadi dimasukkan kemudian nanti di sealing ya diikat itu supaya tidak ada yang keluar. Kemudian yang belum ada di sini adalah dikasih penandaan gitu ya.
karena kebanyakan sampel farmasi itu warnanya putih gitu ya. Amoksisilin warnanya putih, paracetamol warnanya putih. Nah, itu kalau dalam sehari bisa dia nyampling beberapa bahan gitu. Wah, nanti ketukar itu repot nanti kalau ketukar. Harusnya meriksanya amoksisilin tapi malah diperiksanya paracetamol gitu karena salah ngambil. Karena kenapa salah ngambil? Karena tidak ada penandaan di sampelnya, di kantongnya ini. Jadi biasa analis juga bawa buat marker ya atau spidol untuk menandai ini amoksisilin batch nomor sekian gitu. Jadi bisa juga dimasukkan ke ini wadah tutup screw top atau ulir ya, ulir biasa. Jadi kayak pot gitu. Nah, ini juga bisa dimasukkan ke seperti ini. Oke, ini mungkin kita sudah masuk ya ke gambaran aktivitas sampling. Jadi kemarin saya ambil aktivitas-aktivitas sampling yang ada di pabrik. Semoga ini lebih representatif ya ke menggambarkan bagaimana sih di industri farmasi, apa sih yang dilakukan. Mungkin analis ya, analis farmasi itu ngapain aja di pabrik farmasi gitu ya. Jadi ini misalnya sampling limbah ya. Jadi ini sampling limbah. Kebetulan ini yang saya dapat waktu waktu apa namanya? Waktu dari pihak ketiga ya, pihak ketiga. Jadi dari pihak ketiga melakukan sampel. Tapi kami sebelum memanggil pihak ketiga untuk melakukan sampel, analis kami juga melakukan sampling juga di tempat ini sama, tekniknya sama. Jadi kenapa dua kali pengujian? Mungkin pertanyaan seperti itu. Ya, kami lakukan pengujian internal dulu untuk memastikan bahwa semua titik-titik sampling di limbah ini sudah memenuhi syarat. Jadi waktu kita memanggil pihak ketiga, dia ke sini itu sudah kita yakinlah bahwa limbah kita sudah sesuai. Jadi jangan sampai nanti sudah manggil mereka, sudah bayar mahal, ternyata hasilnya nggak sesuai gitu ya. Ternyata pengolahannya dari limbah kurang kurang optimal sehingga hasilnya TMS. Nah, nanti kan keluar biaya, kita sudah keluar biaya untuk membayar orang gitu, tapi hasilnya tidak masuk syarat. Jadi kita cek terlebih dahulu untuk menghindarkan resiko tersebut ya. Oke, ini ada di bagian penjernihan ya, kemudian ini di limbah padat ya, kemudian ini di limbah cair. Ini juga sama ini titik-titik pemantauan. Jadi kalau di industri farmasi titiknya ini harus ditentukan ya ini bersama bersama dengan dinas kesehatan, dinas lingkungan. Bahkan harus dicantumkan koordinatnya berapa itu ya. Ya ini untuk mengecek ya. Jangan sampai nanti dipindah atau seperti apa. Ini dilakukan sampling seperti ini. Ini kebetulan dari pihak ketiga, tapi kalau di tiga analis farmasi kami juga melakukan sampling seperti ini juga. Nanti dibawa ke lab ya, diuji misalnya pH-nya berapa, COD, BOD-nya berapa gitu. Nah, ini kalau produk ruahan atau produk yang tinggal sekali tahap lagi ya masuk ke kemas primer atau menjadi produk jadi. Jadi ini nanti disampling oleh analis ya dari D3 Farmasi, ambil, dan jumlahnya berapa gitu ya, sesuai SOP-nya sudah ada di situ, jadi tidak perlu banyak berpikir lagi gitu. Tapi kalau ditanyain jumlahnya sekian dari mana, itu sebenarnya bisa dijelaskan juga. Kemudian dibawa ke lab ya, ini kita kalau lab seperti ini, kemudian dilakukan penimbangan. Nah ini kan setiap tablet ini kan pasti ada speknya, beratnya antara berapa sampai berapa gitu ya. Nah, itu dicek dengan timbangan. Ada yang ngecek kadar obatnya juga, ada yang ngecek parameter yang lain gitu. Misalnya potensi obat itu nanti dilakukan di tempat yang lain gitu. Ini bahan baku, jadi ini bahan baku. Jadi saya ceritakan ya, jadi kalau bahan baku ini jadi ngambilnya bukan di gudangnya seperti ini ya. Jadi kita harus ambil misalnya dari banyak karung ini kita ambil dua misalnya ya, dua gitu ya. Nanti dibawa ke sampling booth ini. Jadi bukanya harus di bawah sampling booth.
Di ini kan ruangan terkondisi ya, di sini ada kecepatan air udaranya berapa, suhunya berapa, partikelnya juga terkontrol, sehingga harapannya kalau misalnya terjadi kontaminasi, kan ini kan dibuka ya kemasannya. Jadi tidak terjadi kontaminasi karena ruangannya itu sudah bersih ya. Berbeda dengan di sini, walaupun secara kasat mata ini tidak ada debunya gitu ya, tapi kalau kita pakai partikel counter kita periksa di sini ya partikelnya pasti banyak ya itu. Dan itu bisa masuk ke dalam obat ini atau bahan baku ini nanti khawatir menyebabkan kontaminasi gitu kita menesi pada obat. Jadi ini kita lakukan di sampling booth ini dan dia ambil pakai tip sampler tadi bisa. Kemudian eh, hasil ini kan dirusak ya, ini harus ditutup lagi. Jadi ada prosedurnya sendiri menutup itu seperti apa. Baru nanti kita balikin lagi ke sini, ke balikin ke sini. Kalau ini sudah dapat ya sampelnya bawa ke lab kimia, diperiksa, uji itu kadarnya misalnya sudah masuk syarat, pH-nya gitu, sudah masuk syarat, kadar abu dan yang lain-lain misalnya gitu. Keluar laporan analisis, baru nanti eh, lewat sistem yang ngomong ke orang gudang, ini sudah rilis itu, makanya ditempel label hijau ini. Dan di kami perlu diketahui adik-adik ini yang nempel juga D3 analis juga atau mungkin analis yang lain juga melakukan sampel, melakukan penempelan. Kenapa? Karena dia yang lebih paham itu mana yang dia sampling, mana yang dia uji dan di mana tempatnya itu. Kalau kalau berbeda orang nanti dia tidak tahu tempatnya di mana karena gudang farmasi itu pasti dalam satu ruangan tuh itemnya bisa sampai 20 lebih gitu ya. Dan tempatnya itu kadang dipindah-pindah ya sama orang gudang karena movingnya juga cukup cepat. Jadi kalau yang melakukan penempelan ini labelnya juga dari yang uji diharapkan nanti bisa lebih cepat gitu. Ini bahan kemas ini kemarin nih saya ambil bersama analis saya ini. Jadi ini ada karton box, ini isinya silika gel. Silika gel bentuk roll itu ada kemarin datang ada 4 ya, 4 box itu. Kemudian saya tanya ke analisnya ini, eh, yang dibuka berapa Pak itu? Eh, karena datangnya 4 dibuka semua Pak. Loh, kenapa semua itu? Karena di IK-nya bilangnya gitu ya, di SOP-nya bilangnya seperti itu ya. Tapi kalau kita bisa lihat lagi ya bahwa kenapa diambil 4 itu kan ada tabelnya ya di tampil sampel ISO ISO 2579 ya, kalau nggak salah ya ANSI ya. Itu ada tabelnya sendiri kalau datanya berapa nanti dibukanya berapa itu. Ini dibuka biasa pakai stapler ya. Dan ini sudah bawa perlengkapan juga dia, perlengkapan ini ada eh, lakban ya nanti untuk menutup lagi di sini. Dan ada board marker, ada labelnya juga. Jadi setelah di sampel ini dikasih label juga ini bahwa box tersebut sudah dilakukan sampling gitu. Ini kalau produk jadi seperti ini, jadi ini dilakukan sampling juga. Pertanyaannya, apakah ini boxnya nanti diambil satu box itu ya, diambil satu box kemudian diperiksa itu ya, dihancur ya tidak seperti itu ya adik-adik sekalian. Jadi kalau produk jadi seperti ini kebetulan kalau ini pemeriksaannya tidak destruktif ini. Jadi kita periksa nomor batch-nya ada apa sudah benar, ED-nya apakah sudah benar, penandaannya apakah sudah benar, dan namanya apakah sudah benar, dan jumlahnya ini apakah sudah benar atau belum kita cross-check di sistem ya. Kalau kebetulan kalau ini kita tidak destruktif, yang destruktif itu waktu kemasan primer ya kita ambil itu harus kita ambil bawa ke lab kimia diperiksa kadarnya itu. Kalau ini pemeriksaan produk jadi tidak seperti itu. Jadi masih sifatnya bisa dilihat langsung ya. Jadi ini juga relatif cepat karena tidak memerlukan alat-alat khusus untuk pemeriksaannya. Oke, ini kita sudah hampir di akhir ya ke kendala-kendala untuk eh, melakukan sampling ya, dilakukan sampling. Jadi selalu ada kendala itu. Jadi kendala-kendala selama sampling, baik di bahan baku, bahan kemas, produk antara, produk jadi gitu.
ya bahan kemas datang bersamaan dan semua harus cepat diperiksa. Ya ini kalau di industri seperti itu ya, waktunya kita nggak ada kerjaan, kok nggak ada bahan bahan yang datang ya, bahan datang yang dari vendor untuk diperiksa. Giliran kita mau nyantai, ternyata datang semua itu bahan baku kok bisa bersamaan itu, bikin bikin susah aja yang nyampeling itu ya. Seperti itu ya, dinamikanya seperti itu biasanya. Bahan baku datang bersamaan dan pemeriksaan harus cepat ini sama juga ya. Bahan kemas kadang datang, bahan baku datang. Jadi misalnya seminggu ini, wah kok seminggu ini santai sekali ya, kok saya sampai magabut nggak ada kerjaan gitu. Terus minggu depannya ternyata bahan bakunya datang 20 barengan semua itu. Aduh, jadi hari ini santai apa minggu ini santai sekali, minggu depannya sampai harus lembur-lembur sampai pulang maghrib gitu ya. Kan harapannya kan apa ya, selalu bisa dibagi merata itu, tapi tidak seperti itu kita di industri farmasi. Penandaan label pada bahan kemas sulit dikarenakan space sedikit, nanti ada fotonya juga. Miskoordinasi dengan jadwal produksi tadi, jadi misalnya mereka ngasih tahu dari orang produksi batch sekian tolong disampling ya. Kalau di WA gitu kan bilang, oh iya siap gitu ya. Ternyata dia lupa itu nggak nyampling ternyata miskoordinasi sehingga tidak dilakukan sampling, produksi nggak bisa lanjut. Biasanya kalau terjadi kayak gitu nanti bagian produksi marah-marah itu sama orang QC loh, kok kamu nggak kerja sih gitu ya. Udah gitu biasanya. Hasil pemeriksaan tidak masuk syarat. Nah, ini kalau TMS harus seperti apa kita itu. Itu juga sudah ada prosedurnya. Keterbatasan analis pemeriksaan. Ya, tadi kan saya ceritakan ya, minggu ini datangnya misalnya 20 bahan baku, kemudian ada 20 bahan kemas tuh. Sedangkan analis kita cuma ada tiga, ya masing-masing orang cuma mampu misalnya tiga bahan saja itu. Jadi 3 kali 3 9, ya 11-nya kapan periksa itu. Nah itu jadi masalah juga itu. Keterbatasan skill analis. Jadi memang idealnya analis D3 ini ya, farmasi, saya yakin di kampus juga sudah dibekali kurikulum mengenai ini. Tapi kalau dalam kenyataannya sih pasti analis itu dia pasti apa ya, dia kuat di eh, metode-metode tertentu. Misalnya dia kuat di metode pemeriksaan menggunakan HPLC gitu, tapi agak kurang kuat di spektro gitu, atau mungkin kurang kuat di mikrobiologi gitu. Nah, itu saya kira wajar sih. Tapi kalau seperti itu jadi tugas dari perusahaan dan atasannya ya bagaimana dia bisa memaksimalkan. Kalau misalnya dia misalnya ahli sekalinya di mikrobiologi, ya kita kasih tugas di mikrobiologi. Tapi kalau dia kuatnya di pengemasan, pemeriksaan pengemasan, ya kita kasih di pengemasan gitu. Tapi kalau dia ada kemauan gitu, saya mikro sudah bisa Pak, saya pengen dipindah ke pengemasan misalnya biar belajar di sana dan yang saya yakin bisa, ya kita kasih kesempatan gitu ya. Tapi kita lihat-lihat dulu itu dia di situ beneran mau belajar atau mau menghindari pekerjaan yang lama itu. Nah, itu sebagai atasan kita harus jeli gitu. Ketidakpahaman teknik sampling. Jadi walaupun di industri farmasi itu sudah ada SOP-nya masing-masing, tapi kadang mereka tidak paham. Jadi mereka kadang tidak membaca lagi gitu ya, SOP-nya sudah berubah. Dulu kan ada 20 sampel yang harus diambil, kok sekarang cuma 5, itu kenapa itu? Ternyata selama ini ngambilnya 20, jadi boros banget itu. Ternyata sudah ada perubahan di SOP dan tidak membaca, dan atasannya juga waktu ngubah juga nggak sosialisasi ya, akhirnya terjadilah salah sampling itu. Jadi ini gambar tadi adik-adik sekalian, jadi bahan baku datang, bahan kemas datang, ada brosur, ada karton box, ada botol, datang bersamaan. Kadang juga bertanya-tanya, kok datangnya kok bisa barengan ya itu. Apa vendor sana janjian padahal vendornya beda-beda, itu bikin susah saya aja yang apa yang melakukan sampling gitu. Karena analisnya juga terbatas, waktunya juga terbatas. Ya. Kemarin waktu nggak masih nganggur-nganggur nggak datang gitu. Kadang kan gitu ya. Dan itu kadang ini minta cepat semua karena mau dipakai untuk
produksi ya. Kita tahu ya kalau ini belum diperiksa ya nggak bisa dipakai untuk diproduksi. Eh, kan nanti bisa dilanggar Pak, itu langsung dipakai aja ke produksi. Eh, kalau di kimia farma tidak bisa ya adik-adik karena sistem kita sudah nyambung semua ya. Jadi dari mulai pembelian sampai pengujian sampai penggunaan produksi itu sudah nyambung semua. Jadi kalau ada kesalahan dari rantai tadi, dari pengadaan sampai penggunaan tadi terputus itu, nanti sampai penjualan pun keputus nanti. Jadi sudah di set seperti itu ya. Jadi ya emang harus dilakukan itu. Kalau dilanggar malah secara administrasi nanti kacau semua itu. Yang mengeluh bukan hanya dari pabriknya ya, tapi sampai marketing sana nanti. Karena datanya nyambung terus itu. Jadi bahan kemas datang bersamaan dan semua harus cepat diperiksa. Ini masalah klasik ya. Nah, jadi pengatasannya seperti apa? Ini tadi belum ngomong pengatasan ya. Jadi pengatasannya untuk jangka pendek ya, karena ini udah datang ya. Kita kan kalau udah datang ini masa mengeluh terus gitu ya. Ya kalau mengeluh itu kan nggak menyelesaikan masalah ya. Yang harus kita lakukan ya menghadapi masalah ini. Jadi kita nego ke bagian PPIC atau bagian produksi mana dahulu yang didahulukan itu. Misalnya ada 5 dan mereka mengatakan ban brosur dulu sama dus sama box dulu Pak itu. Nah, itu kalau 3 gitu masih bisa, tapi kalau suruh 5, oh kita butuh waktu tambahan gitu. Nah, kalau seperti itu bisa. Jadi intinya di sini adalah komunikasi ya dengan eh, bagian terkait mana sih yang mau didahulukan itu dan komunikasi ke mereka. Saya bisa menyelesaikan ini, kasih janji dulu berdasarkan historis ya. Saya bisa menyelesaikan ini dalam waktu 1 hari kerja. Jadi kalau mau nanya nagih kapan lagi ya, nanyanya besok aja ya setelah 1 hari kerja. Jadi jangan 1 jam tanya, 2 jam nanya, wah kayak neror itu ya. Wah itu ya kita kasih tahu di depan bahwa kita butuhnya butuh waktu 1 hari gitu. Jadi nanyanya besoknya aja sudah diperiksa belum itu. Nah, itu eh, solusinya seperti itu. Nah, ini juga sama bahan baku datang ini pemeriksaan harus cepat. Nah, ini kalau bahan baku dia butuh waktu yang lebih lama lagi dibandingkan bahan kemas itu. Ini juga solusinya sama, jadi harus komunikasi ke bagian terkait mana sih yang diprioritaskan gitu. Kemudian itu solusi jangka pendek ya. Solusi jangka panjangnya adalah nanti kita komunikasi ke bagian pengadaan atau bersama bagian lain, mungkin bagian BPSC atau gudang. Kok bisa sih datangnya bersamaan? Tolonglah dibilangin ke vendor sana untuk datangnya itu misalnya hari Senin setil alkohol aja, hari Selasanya metil paraben, hasil hari Rabunya twin, jadi sehari satu saja. Jadi enak kita kerjanya gitu, bukan bukan hari Senin nganggur, Selasa nganggur, hari Rabunya suruh meriksa 3 gitu. Nah, itu kan menyengsarakan ya kalau bahasa saya menyengsarakan ya. Ya bisa seperti itu bisa dilakukan nih kalau kita ke komunikasinya bagus dengan vendor itu. Ini tadi ya saya pernah bilang juga bahwa ini penandaan label pada bahan kemas sulit karena space sedikit. Nah, ini bisa dibayangkan sendiri adik-adik, nggak mungkin kan manusia lewat sini untuk nempel sebelah sininya gitu. Nah, ini kadang terjadi juga di kami ya di industri farmasi. Jadi ini kebetulan untuk nempel label ini sudah rilis atau sedang diperiksa. Kebetulan kalau di kami masuk job desk-nya dari analis ya termasuk di 3 farmasi ini. Jadi kadang mereka ngeluh ke saya kok ini nggak bisa nempel gimana? Ya kamu komunikasilah bagian gudang itu sebelum mereka mindah itu suruh ngomong-ngomong dulu lah itu. Kalau perlu jangan nunggu mereka ngomong ya, kamu yang nanya itu atau perlu datang ke gudang. Makanya komunikasi kamu dengan bagian gudang harus bagus itu. Biasanya saya ngomong ke kawan analis gitu ya. Komunikasi yang bagus itu seperti apa komunikasi yang bagus? Ya dia saling menguntungkan gitu ya. Jangan waktu butuh aja ngomong itu. Wah itu penyakit lama itu. Jadi nanti adik-adik seperti itu ya adik-adik. Jadi komunikasinya harus bagus. Jangan waktu butuh saja ngomong itu. Kayak orang minta utang ya, waktu minta utang aja baru muncul ya. Giliran kita butuh bantuan menghilang itu. Nah, itu sifat manusia sekali ya. Termasuk di analisis juga ada juga yang model gitu ya.
Waktu dia susah, Pak, saya nggak bisa ini keluar-keluar itu. Giliran kita ada kerjaan lain, dia pura-pura nggak tahu gitu ya. Nggak mau bantu maksudnya. Pura-pura nggak tahu karena nggak mau bantu itu. Giliran dia susah, minta bantuan sana sini gitu. Ah, itu contoh komunikasi yang kering ya. Saya yakin mungkin di adik-adik ini juga mungkin kalau saya waktu kuliah juga ada ya model-model gitu teman-teman saya di dalam satu kelompok ini waktu kerja gitu ya. Nah, ini mungkin adik-adik kerja apa tugas itu mungkin di lab juga ada kelompok gitu ya, berkelompok seperti itu. Ya ya bersyukur saja kalau nggak ada model orang seperti itu ya. Tapi kok rasanya hampir ada di mana-mana selalu ada orang seperti itu. Oke, ini penandaan label pada bahan kemas sulit dikarenakan space sedikit ini tadi masih sama ya. Ini kebetulan agak lebih mudah dikit ini. Dia masih bisa lewat sini untuk nempel label rilis warna hijau itu. Wah ini offset nih. Wah ini saya belum ngomong sama orang gudang untuk geser nih. Nggak boleh offset ini ya. Melanggar garis marka. Oke. Ini yang lain adalah di diskoordinasi dengan produksi. Ini saya foto di bagian salep ya. Bagian salep ini ada vacuum mixer, ini ada oil tank gitu untuk pembuatan salep. Misalnya dia ini kebetulan bukan miskoordinasi ya, ini kebetulan koordinasinya bagus. Ini ada analis masuk ke sini, dia waktu nyaplingnya tepat gitu ya. Kalau yang nggak tepat ini sudah produksi, analisnya nggak datang-datang tuh, ternyata ketiduran itu misalnya. Wah itu orang produksi bisa mencak-mencak itu, bisa diterkam nah, sama orang produksi. Ngapain aja tadi? Karena karena dia tahu bahwa kalau nggak diperiksa dia nggak bisa lanjut ke step berikutnya tuh. Jadi kerjanya nggak beres tuh. Dari orang produksi mengeluh karena analisnya nggak datang-datang, hasil pemeriksaannya kita nggak tahu, terus kapan fillingnya jadi tertunda itu jadi mencak-mencak karena orang produksi kan juga dikejar target ya. Dia harus filling tanggal sekian kan harus disiplin gitu. Kalau itu breset atau meleset nanti bisa jadi masalah itu. Oke, tadi sampai ke kendala-kendala ya dan pengatasannya. Tadi foto sudah kendala, ini kendala sudah ya nampaknya. Mohon maaf ini sudah di sini berarti. Oke, kita sudah sampai penutup. Nah, ini cepat sekali ya ini. Eh, ya nanti mungkin kalau sudah selesai kita bisa diskusi banyak nanti ngobrol-ngobrol mengenai industri farmasi. Ini kita ke penutup. Penutup ini teknik sampling di industri farmasi. Jadi ini saya simpulkan ya dari kuliah saya tadi, dari awal tadi. Jadi apa sih yang penting yang adik-adik di industri farmasi, calon analis ini yang perlu disiapkan dari sekarang mumpung mumpung belum telat ya. Ini kalau dari cara pandang saya ya sebagai user ya. User tuh maksudnya atasan ya, atasan dari analis-analis ya. Jadi saya di QA adik-adik sekalian, saya punya dua dua D3 di bawah saya, yang satu D3 farmasi, yang satu D3 analis kimia gitu ya, analis kimia. Eh, jadi saya mengamati dari dua orang itu dan tentu ada juga D3 farmasi yang di D3 farmasi yang ada di bagian produksi di QC juga ada. Saya juga mengamati mereka juga. Sampling menentukan hasil pengujian. Jadi sampling yang tidak benar berujung pada hasil yang salah, keputusan yang tidak tepat. Nah, ini kalau saya kira ini adik-adik perlu tahu saja. Tapi langkah baiknya juga nanti lebih lebih memahami lagi, membaca lagi SOP-nya. Jadi kalau kita kerja di farmasi, baca SOP-nya, kemudian sering lakukan komunikasi dengan atasannya ya, atau mungkin rekan rekan D3 farmasi lain yang lebih senior best practice-nya seperti apa itu ya dalam pelaksanaan sampling ini. Karena banyak hal yang penting tapi tidak tertulis itu di waktu kita kerja gitu. Jadi paling mudah adalah melakukan ATM ya adik-adik ini, amati, tiru, modifikasi ya. Jadi amati analis yang menurut adik itu paling bagus di industri itu. Kemudian ditelaah kenapa dia masih bagus,
Misalnya, oh kenapa dia bagus? Karena dia teliti. Telitinya seperti apa sih? Jadi, oh dia teliti, dia menghitung satu-satu, ya kita tiru gitu ya. Itu kan meniru lebih mudah ya daripada mencari gitu ya. Jadi kita tiru saja yang bagus. Kalau perlu dilakukan pendampingan ke dia, itu minta ke atasannya, Bu, saya tolong ditandemkan atau didampingkan dengan analis ini gitu ya, yang lebih bagus ini supaya saya bisa banyak belajar gitu. Nah, itu contoh salah satu cara ya untuk meningkatkan atau agar belajarnya itu menjadi lebih cepat gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan, loh saya udah ngomong ke atasan tapi ditolak, ya ya jangan menyerah gitu ya. Mungkin waktu ngomong itu komunikasi adik-adik kurang bagus gitu. Maksudnya ya itu waktu butuh doang ngomong gitu ya, itu komunikasi yang tidak bagus ya. Eh, jadi kita diharapkan selalu ada waktu dibutuhkan. Sampling merupakan awal dari rangkaian pengujian sampel produk. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita kalau nyamplingnya di awal salah ya pengujian kemudian hasilnya jadi tidak berarti gitu. Seorang analis harus mau belajar ya, jadi mau belajar tidak membatasi ilmu. Nah, yang sering terjadi ini adik-adik kalau di industri farmasi, oh kalau kita wawancara itu ditanya mau belajar nggak? Oh mau sekali gitu. Giliran sudah diterima ya nggak seperti omongannya biasanya. Kenapa? Karena dia sudah lupa atau mungkin sudah kebanyakan kebanyakan ini ya, kebanyakan kerjaan gitu. Jadi dia lupa janjinya gitu. Kebanyakan kerjaan sehingga dia lupa melakukan review diri ya. Saya harus apa itu, kemudian dia juga terlalu mungkin tidak terlalu banyak ngomong ya gitu. Sehingga informasi itu terputus dan dia lupa akan janji awalnya gitu. Nah, kita sebagai atasan harus selalu mengingatkan gitu. Ini kemampuan komunikasi ya, koordinasi dengan personel lain. Jadi adik-adik sudah paham ya pasti kalau kita di industri farmasi, pasti kita tidak akan bekerja sendiri. Selalu keterkaitan dengan bagian lain. Kayak tadi bahan kemas tadi, keterkaitannya dengan gudang, keterkaitannya dengan pengadaan, keterkaitannya dengan produksi. Jadi kalau kita lupa atau lalai dalam melakukan pengujian, tidak kita lakukan, seharusnya dilakukan hari ini, tapi lupa misalnya hari besok, ternyata yang menderita bukan hanya bagian kita itu atau diri kita tapi bagian lain, misalnya kita lupa pemeriksaan kemas hari ini itu harusnya sudah selesai sehingga besok bisa dipakai oleh orang produksi untuk melakukan pengemasan, tapi karena lupa ya akhirnya produksi jadi mundur itu ya. Nah, itu contoh bagaimana kemampuan komunikasi diperlukan ya untuk kelancaran bekerja gitu. Ya, komunikasi, koordinasi dengan personelnya ini, komunikasi ini adik-adik saya kira yang perlu di improve ya di kita adalah ya komunikasi ini. Jadi bagaimana menempatkan diri itu, bagaimana kita ngomong sesama analis itu mungkin bahasanya beda ya dengan kita atasan atau mungkin kita berbeda dengan bagian produksi cara komunikasinya gitu ya. Nah, itu skillnya ini mungkin tidak didapatkan dengan mudah ya. Ini memang perlu banyak latihan ya dan dilatih mulai dari zaman kuliah gitu. Oke, mungkin sudah selesai ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya pemirsa telah mendengarkan ya penjelasan saya mengenai teknik sampling di industri farmasi. Semoga dapat menambah ya pengetahuan pemirsa sekalian mengenai teknik sampling di industri farmasi. Untuk artikel dan yang lainnya dapat mengunjungi blog saya di farmasiindustri.com, dapat dicari mengenai sampling di industri farmasi maupun topik-topik industri farmasi yang lain. Uh, kita dapat berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Saya undur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.